bagaimana kemudian kita membangkitkan partisipasi santri dalam persoalan demokrasi antara memilih dan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sedulur KPU Banyumas, khususnya sedulur muda KPU Banyumas. Jumpa lagi dengan saya, Imam Arif S, Ketua KPU Kabupaten Banyumas dalam program Panggung Anak Muda. Sebuah program KPU untuk menghadirkan para anak muda yang aktif dari berbagai macam latar belakang pendidikan, aktivitas, dan profesi. Pada kesempatan saat ini, kita menghadirkan 3 narasumber anak-anak muda yang berkecimpung di gerakan besar, dalam lebih khususnya sesinya adalah gerakan besar kaum santri. Karena hari ini kita masih dalam rangka memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2021 Masehi dengan tagline Santri Siaga Jiwa Raga. Hadir bersama saya ini 3 narasumber. Yang pertama adalah Mas Abdul Rosak, Fahrul Rozik. Ini Mas Fahrul Rosak. Rozik. Pak Abdul Rozik, Ketua Umum PMI Cabang Purwo, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Purwo. Ini Mas Fahrul Rozik. Sebelahnya adalah Mas Ibnu Katsir. Beliau adalah Ketua Umum HMI Cabang Purwo. HMI Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwo. Dan sebelah saya adalah Mas Ilyas Rosid dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas. Ketua bidang? Karena ketua umum sedang di Sulawesi ya, di kamar mandi. Sebelum memulai Banyumas, kita akan bincang-bincang dengan para tokoh gerakan mahasiswa Muslim di Banyumas ini terkait aktivitas dan perspektif mereka terkait dengan demokrasi, pemilu, dan politik. Langsung saja kita mulai dari urutan ya. Yang paling tua. Ini sama-sama. Saya paling muda. Semester 11. 11. Nah, berarti dari paling muda. Yang paling tua. Aku kalau udah gitu ya. Yang yang lain bisa beda lah. Siap. Oke, kita jangan sama anak muda gitu. Solusi mungkin bisa melakukan diri deh. Siap. Dulu terkait dengan para solusi sendiri, lalu tentang PMI secara umum seperti apa? Siap. Ya, terima kasih Pak Imam Arif selaku pimpinan. Pala. Pak Om. Tradisi kita menghormati senior begitu Pak. Kalau Mas nanti malah suruh bikin kopi. Nanti kalau kita jadi dek terlalu jauh. Iya, Pak Imam Arif selaku pimpinan KPU Kabupaten Banyumas sudah memperkenankan kami, khususnya saya, untuk memberikan ruang diskusi dan ruang untuk saling berinteraksi ya antara KPU dengan organisasi pemuda. Sebelumnya saya Fahrul Rozik, biasa dipanggil Rozik, biasa dipanggil kalau Mas Katsir itu biasa manggilnya Abdul Rozak. Abdul Rozak. Tadi Pak Imam Arif juga ke bawah mengganti nama saya semenang-menang. Ya, nama saya Fahrul Rozik. Saya kebetulan asli Desa Mandala, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester akhir UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, terima kasih juga kepada sahabat saya Kanda Ibnu Katsir, pimpinan cabang HMI Purwokerto, dan Imawan Ilyas yang mewakili pimpinan cabang IMM Banyumas. Sekilas itu perkenalan saya pribadi. Kemudian alhamdulillah pada periode kali ini
PMI cabang Purwokerto dimandatkan pada saya dan baru terlantik 2 hari yang lalu, Pak Imam. Selamat Mas Yosi. Iya. Ketua Umum terlantik. Yang resmi saya ini berarti. Nah, saya cabang PMI Purwokerto beserta komisariat dan rayon di Purwokerto baru terlantik 2 hari yang lalu. Kebetulan sedikit cerita tentang PMI Purwokerto, ada 4 komisariat di Purwokerto ini. Ada di komisariat Wali Songo, Win, kemudian komisariat Hashim Asy'ari Unu, ada komisariat Tukuh Walu UMP, ada komisariat Jenderal Sudirman di Unsud, begitu. Kemudian di masing-masing kampus pasti punya basis masa masing-masing. Begitu sedikit cerita soal PMI. Nah, kemudian kita menginjak pada pembicaraan soal ini ya, soal demokrasi Bentar dulu deh. Iya, 4 komisariat. Baru ada di Win, Unsud, UMB, sama Unu. Kita tambah ini ada Amikom, ada Umiku, ada HP, banyak ya. Nah, itu PR saya. Gitu ya. PR saya dan kami maksudnya. Kami ya diundang Mas. Kami 3 ini maksudnya. Oke. Siap. Ada berapa bidang Mas Di cabang Purwokerto ada 3 bidang. Ya, bidang internal, bidang eksternal, sama keperempuanan di Kopri. Ya, kebetulan di bidang internal itu ada Biro Kaderisasi dan Pengembangan Wacana, kemudian ada Biro Pemberdayaan Anggota dan SDM, kemudian di bidang eksternal ada Biro Kerjasama Antar Lembaga, Biro Advokasi dan Kajian Isu Strategis. Nah, makanya kita baru dilantik siap-siap ini, Pak. Oke. Ya, terus ada di Badan Semi Otonom itu Korps PMI Putri. Jadi kita juga punya punya generasi putri yang siap untuk bergerak. Kartini loh ya. Iya, Kartini, ibu-ibu calon pemimpin ibu masa depan. Nah, itu jelas PMI. Ya. Ada Nasrozik aja. Kawan apa Sahabat. Kalau di PMI biasanya sahabat Rosi. sahabat aja. Oke. Selanjutnya dari Hari perkenalan nih. Siap, terima kasih. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibnu Katsir dari HMI Cabang Purwokerto. Insya Allah di periode bersama dengan Tumojik ya, saya menjadi formatur terpilih HMI Cabang Purwokerto. Kalau Tumojik itu ketum terlantik. Kalau terpilih, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan dilantik kurang lebih. Selamat sudah terpilih. Terima kasih semuanya, dan yang terhormat pastinya Tumojik dan Imawan Ilyas. Berbicara tentang HMI, kalau di HMI Cabang Purwokerto nih ya Pak dan teman-teman sekalian, itu di semua kampus kita ada. Kamu sama Jadwe? Ada kadernya maksudnya. Siap. Jadi kalau berbicara komisariat, memang tidak semua kampus kita ada komisariat, tapi yang tadi disebutkan sama sahabat Ojik itu komisariat di beberapa kampus itu kita ada semua. Kemudian di Harbang juga ada, di kampus ini Komputama Majenang Cilacap juga ada, terus kemudian di Akademi Maritim Nusantara itu Cilacap juga kami ada, Amikom juga ada, dan beberapa kampus yang telah disebutkan tadi gitu kurang lebih. Dan apalagi kira-kira Pak berbicara ini? Nama dulu deh tadi, namanya siapa? Nama Ibnu Katsir. Betul. Semester 11. Oh ya. Kuliah di UIN Saizu sama dengan Kalau siapa Pak Kelas? dari Ekonomi Bisnis Islam. Konsentrasi apa? Jurusan Ekonomi Syariah. Keluar aslinya? Aslinya Desa Pahonjan, Kecamatan Majenang. Tetangga. Ini perantau penjajah. Oke. Ada berapa bidang Mas di cabang ini? Kalau di HMI sebenarnya banyak bidang Bang. Cuma di cabang Purwokerto sendiri itu kita memakai 7 bidang. Begitu ada PPD itu berkaitan dengan isu-isu kedaerahan, kemudian PTKP, ada juga bidang-bidang surgawi yang tadi disampaikan oleh sahabat Ojik. Kita ada juga yang namanya Kohati. Korps HMIwati. Nah, itu adalah support system kita lah.
kaum Adam ya begitu. Kaum. Yang kemudian ada pergerakannya juga. Terus dan beberapa kajian-kajian bidang lainnya. Sampai begitu. Lalu nanti kita lanjut. Siap. Selanjutnya Mas Ilas. Kalau itu sama Mas Ilas. Mas Ilas lalu dulu ya. Sebelumnya saya kan mewakili teman-teman dari cabang dulu dan saya mungkin bukan ketua umum sendiri, jadi saya salah mengenal. Kalau itu sudah seperti semua itu. Kalau lihat semesternya itu senior. Ya masa? Bisa diadu lah ya. Oke, terus kita. Karena saya lihat seperti itu terus saya dari Ya kan ya. penyintas dan saya lagi di Malang. Oh, Cilacap semua kan? Ini Cilacap memang masih setiap yang ada itu pasti bisa Karena di Cilacap nggak bisa berekspresi ini. Nanti kita tanya juga Bapak di Surabaya. Saya itu yang salah. Oke, kalau saya masih di Malang, saya asli di Malang sih, kemudian saya kuliahnya itu di Universitas Samadhi Purwokerto, Fakultas Teknik dan Sains, dan kebetulan ambil jurusan elektro. Untuk di cabang sendiri, saya mengambil atau kebetulan yang mengambil di bidang taktik atau niat. pusat tahu Dai. ini jajanan apa itu? Salam tak ini. Dalam taktik ini berkarya tentang Nah, itu. Ini kalau kayak gini ada hubungan taktik. Saya fakultas dakwah loh, Pak. Aku juga sama. jadi kalau misalnya filmnya ini bisa diaplikasikan teknik Oh, ini. Konkret. ya dan kebetulan di saya kan di sini kan juga apa ya akan juga kita sampai perawatannya kalau misalnya di PSO dan panggil sudah sebelas bidang Semua juga apa ya? apa Terus kita harus jalan. kalau misalnya saya sendiri itu ada ini ada Oh, ini baru teman-teman. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Karena ini tuan fakultas ada ucapan saya ini. kalau sendiri itu ada kalau misalnya Saya lihat. Kalau dulu kan ada dulu. ini itu ada Oh, wow. Lalu ini. Lain pertanyaan lain? Oh, ada lain. kamu ngomong biasanya belum sampai Iya. Betul. Betul itu. Kalau sudah lainnya. Oke. Kalau sudah selanjutnya terkait tentang ini kan ada ini. Siap. Perspektif Mas Jose, Mas Kasir, Mas Ilyas terkait dengan hal ini dan bagaimana pandangan Mas Kasir, Mas Jose, Mas Ilyas terkait dengan mahasiswa saat ini ya, kita ini dulu deh. Siapa dulu nih? Yang menurut ini ada. Alah. Apa ini dulu? Siapa dulu? Kalau udah tua tuh kayak gini, rikuan. Udah masih dulu deh. Jadi sebelum ke situ Pak, di cabang Purwokerto itu ada satu bidang lagi, bidang keagamaan, yaitu ada biro kajian dan kerjasama antar pesantren, serta satu lagi biro kerukunan antar umat beragama. Jadi cocok. Kebetulan semalam sudah diskusi sama sahabat-sahabat soal bagaimana kemudian kita kan kemarin sempat ada refleksi hari santri, kecil-kecilan lah di internal pengurus. Bagi kami, pertama hari ini kan santri sudah diapresiasi oleh negara dengan ditetapkannya Hari Santri 22 Oktober 2021. Itu bagian dari pengakuan negara bahwa santri ini memiliki peran penting untuk perkembangan bangsa dan negara, khususnya dalam konteks demokrasi. Nah, bagi kami, santri itu sejatinya adalah orang-orang yang sudah menerapkan sistem demokrasi
lebih dulu dari kita, karena di pesantren itu kan ada misalkan pemilihan pengurus, misalkan pemilihan pengurus itu melalui proses demokrasi, ada hak dan kewajiban yang sama untuk memilih dan dipilih, itu santri. Nah kemudian jika berkaitan dengan pemilu secara umum, saya pikir santri juga harus dikasih ruang lebih untuk mereka bisa menjadi agen penggerak dari pemilu ini. Jadi saya pikir santri itu memang harus dikasih ruang lebih untuk pemilu. Misalkan nanti KPU Banyumas itu misalkan bisa mengadakan program sosialisasi ke pesantren-pesantren. Karena rata-rata di pesantren itu kan santrinya rata-rata perantau ya Pak ya. Saya nggak tahu ini regulasi yang mengatur soal bagaimana kemudian yang perantau itu terus domisili di Purwokerto atau di Banyumas, misalkan itu mekanisme memilihnya bagaimana. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita membangkitkan partisipasi santri dalam persoalan demokrasi antara memilih dan dipilih begitu. Sekilas sih begitu bagi saya, bagi kami di PMII. PMII ya, bagi kami ya. Sorry, kami terus. Karena saya itu sejak dilantik merasa kita itu bareng-bareng gitu. Jadi kami terus ya. Oke. Selanjutnya Mas Kasim. Iya, tentang sama santri. Melanjutkan yang disampaikan sahabat Ojik, tetapi dari perspektif HMI ya. Bukan kamu ya. Nanti nonton loh Pak. Jadi gini, kalau di HMI pun ada bidang yang kemudian bergerak di sektor keagamaan, ada namanya PU, itu pemberdayaan umat. Nah, kita banyak juga kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kemasyarakatan dan keagamaan. Salah satu agenda besar kita ya kegiatan pas ketika Ramadan kita mengabdi di salah satu daerah, kemudian beberapa hari atau beberapa minggu itu untuk pengabdian di sektor keagamaan. Nah, untuk pembahasan mengenai kajian santri ini, artinya begini, HMI juga sadar betul akan peran dan juga sumbangsih santri di dalam bernegara ini. Pasalnya, bahkan dulu sebelum kemerdekaan kita juga khususnya dari santri ya, kita anggap semua di santri ya, termasuk bapak gitu. Jadi begini, santri. Jadi dulu pun senior santri kita ada yang namanya Haji siapa ayahnya Gus Dudi? Ya Hasyim Asy'ari. Haji sorry, Wahid Hasyim. Itu ibaratnya senior santri kita yang kemudian bergerak di sektor politik. Beliau sadar akan pentingnya berpolitik, artinya pentingnya berorganisasi untuk tatanan kenegaraan. Dalam kontestasi pemilu ini kan negara itu dimiliki oleh rakyat, semua berhak dan punya kewajiban untuk memilih dan dipilih, dan disitulah spirit senior santri kita lah yang harusnya menjadi spirit santri juga, karena nanti santri akan duduk juga di parlemen, kemudian duduk juga di pemerintahan gitu, karena walaupun dari santri sendiri kan bukan hanya sekedar dai gitu, betul, kiai atau yang berkaitan dengan keagamaan, tetapi sektor-sektor pemerintahan juga harus diisi oleh parlemen santri yang kemudian paham akan tugas dan pentingnya bermasyarakat hidup dari kami. Kalau tidak, yang berjalan sama. Cerita dulu mengenai santri atau santri. Sebenarnya negara itu adalah yang maksudnya negara Indonesia itu ada setelah santri-santri itu aja. Kemudian akan berulang kembali seperti itu sebagaimana terjadinya dulu. Jadi yang membentuk negara Indonesia itu sebenarnya ada keseluruhan bagaimana santri. Sampai di titik ada statement yang tadinya kemudian Malaysia itu sebelum menjadi seperti itu adalah bentuk toleransi pada waktu itu. Penggagas dari Muslim untuk toleransi kepada non-Muslim yang penting itu adalah peran dan bentuk santri ke depannya yang semoga bisa kita lakukan.
Kemudian untuk mengajar apa ya, mengajar demokrasi, sebenarnya Islam itu mengajarkan bahwa kita memasuki Islam itu secara praktik, bukan hanya sekedar dalam ibadah, bukan hanya sekedar dalam Quran atau apa ya, 5 apa itu yang rukun Islam dan rukun Islam, bukan hanya sekedar itu, tetapi kita bernegara, tapi kita melaksanakan negara dan kita ingin menjunjung negara itu juga dengan asas-asas Islam. Cuma mungkin di situ tidak ada perbedaan secara pasti dan mungkin sampai kalau teknis yang akan disesuaikan dengan itu menyebutkan kondisi sama yang dimana itu harus kita lebih besarkan lagi. Jadi itu pandangan menurut saya ketika pengelaksanaan antara sampai dengan negara dan demokrasi. Berarti dari PMI dan ini sama. Iya. Pertama satu bahwa negara sudah melakukan santri ya. Kedua, ini momentum santri untuk lebih berperan ya. Betul. Ya. Partisipasi. Termasuk di ranah publik ya dan pemerintahan kekuasaan ya. Menurut Mas Santri siap nih teman santri untuk masuk di wilayah politik. Tadi kan politik apa yang ngomong ada yang mau politik itu jahat, Tabu ya. gitu kan. Banyak tabu. Menurut PMI ini tentang politik. Siap. Atau kan konsen nggak ini bahwa politik itu bagian dari yang harus dilakukan santri. Justru itu, justru yang harus dibangkitkan kesadaran kepada kalangan santri ya. Karena saya pribadi, kalau saya menganggap diri saya santri sih enggak ya, takut nanti dimarahin sama santri-santri. Saya pernah menjadi santri, pernah menjadi santri ya Mas. Oh, itu nama sesuatu Islam santri. Itu cuma fisiknya dulu santri. Oke, lanjut. Jadi apa yang menarik persoalan demokrasi dan politik di pesantren itu begini Pak. Jadi ada tradisi itiba atau takdim terhadap guru. Terhadap guru dan kiai. Kalau kita bicara santri otomatis kan bicara kiai dan pesantren. Nah di pesantren itu ada kiai, ada santri. Nah berkaitan dengan soal pilihan, karena demokrasi ini kan berkaitan soal hak dan kewajiban antara memilih dan dipilih. Yang unik di tradisi pesantren itu kadang-kadang nih misalkan Pak Kiai milih A misalkan, otomatis santrinya kalau nggak milih A nanti dianggap nggak takdim, terus kemudian ilmunya tidak bermanfaat, tidak berkah dan lain sebagainya. Nah itu adalah konsep itiba. Sedangkan demokrasi sendiri adalah konsep kebebasan yang sebebas-bebasnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi mungkin selama ini ada stigma yang menganggap bahwa konsep itiba itu bertentangan dengan demokrasi. Ternyata tidak. Bagi saya bahwa konsep itiba itu mengikuti arahan dari kiai, guru atau pimpinan pesantren itu bagian dari apa ya? Bagian dari demokrasi karena di situ ada kejelasan kita milih apa misalkan. Misalkan ada kejelasan persoalan antara memilih dan dipilih. Itu yang unik kan di situ Pak. Jadi kalau berbicara Banyumas, saya bisa mengatakan kalau Banyumas ini kota santri karena tercatat kalau nggak salah di Kemenag itu ada 195 pesantren misalkan dengan total angka misalkan 21.000 santri yang ada di Banyumas itu baru yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Nah ini adalah peluang untuk santri-santri ini bisa berperan lebih lagi dalam hal demokrasi khususnya di pemilu besok. Jadi entah itu nanti kemudian kehendak sendiri atau atas dasar itiba terhadap kiai dan pimpinan pesantren, pada prinsipnya santri saya kira lebih paham persoalan santri dan kiai ya, persoalan bangsa dan negara lewat perspektif mereka gitu. Berarti politik bagian dari Betul, bagian dari ya itu tadi seperti yang disampaikan sama Ibnu Katsir sama Mas Ilyas juga bahwa kalau kemudian pos-pos politik atau itu tidak diisi oleh santri atau oleh orang-orang yang latar belakang keagamaannya kuat itu nggak tahu bagaimana kan ada peluang gitu ya. Ada peluang. Persoalan Indonesia yang begitu Betul. menyisakan PR gitu ya. Betul. Karena di kajian-kajian pesantren kan banyak kajian-kajian yang
membahas soal misalkan bagaimana konsep mencintai negara dan bangsa begitu. Jadi itu kewajiban bagi saya, bagi santri gitu. Wajib dong. Untuk apa? Wajib. Politik. Iya, wajib untuk. Oke Mas Arsir, sama ya ini. Pertanyaan sama tentang bagaimana apakah cantik menurut Mas Arsir bagian politik, apakah menurut Mas Arsir ini harus diperjuangkan seperti tadi disampaikan oleh Kausik Nugro. Menurut versi HMI. Iya, kita pasti kami berbicara sama ini. Saya Kami apa ya? Jadi begini, kalau saja agama mungkin dalam hal ini Islam Siap. bisa mengatakan bahwasanya berpolitik itu wajib, mungkin agama akan berusaha seperti itu. Tapi pada prinsipnya santri ini kenapa harus turun dan juga terjun di situ? Karena pertama santri juga harusnya sadar betul komoditi kita, maksudnya komunitas kita, komunitas santri itu kemudian ketika dimaksimalkan powernya itu luar biasa besar. Yang kemudian saya tadi ambil dari kata-kata Imam Ilyas, bagaimana kita bisa bernegara atau setidaknya beragama secara kafah ya dalam ini kafah yang kami harapkan itu yang kami maksud itu bukan yang kemudian negara kita menjadi negara Islam, kemudian tatanan-tatanan kenegaraan kita diatur seperti aturan Islam di negara-negara Islam gitu. Tetapi bagaimana di Indonesia ini kita bisa beribadah khususnya Islam ini dengan tenang, dengan tanpa gangguan dari manapun kurang gitu. Dan santri untuk mengatasi, untuk mensupport ketaatan kita bagi Islam, ya dengan masuk di dalam pemerintahan untuk mengatur mekanisme-mekanisme yang kemudian tidak mempersulit orang-orang Muslim, orang lebih. Oke. Untuk Mas Kalau menurut saya sendiri mengenai demokrasi itu kan sistem atau cara. Ketika kita memiliki agama, pemerintahan itu teknisnya berbeda. Jadi bukan diserta-mertakan dan diturunkan bahwasanya orang yang berislam itu harus negaranya Betul. Apalagi negara kerajaan pulau. Kan kayak tapi itu bukan seperti itu. Jadi ketika kita berbicara itu ada misalnya umat dan Islam itu oke lah kita harus seperti itu dan sudah diatur. Tapi kalau yang diatur caranya seperti bernegara itu disesuaikan dengan bagaimana cara terbaiknya, menyesuaikan zamannya. Kemudian kita akan memiliki kebenaran. Di setiap kasus pasti dinyatakan atau istilahnya dinyatakan kamu itu mencegah kemungkaran dengan negara. Yang pertama dengan tangan, kemudian Iya. itu sudah paling tangan. Iya. Yang dimaksud tangan itu jadi terjemahkan dengan cara luas sekali dengan pemerintahan. Sampai menceritakan dia ini malah pemerintahan itu sebenarnya adalah untuk mengurus dunia itu. Betul. Itu ya. Betul. Mali itu kebetulan kan saya juga kan sebuah Oh iya. ada dalil Pak. Kita dalil. Ketika Allah menyampaikan kepada kita sebenarnya kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan pertama kita diciptakan untuk kemudian kalau kali kita ada khalifah. Kemudian menjadi khalifah menjadi pemimpin yang ketiga bahwa sama kita orang malam ini adalah fungsi konkret kita sebagai manusia yang berislam yang kemudian menjadi santri yang tanggung jawab santri yang ngomong dunia. Itu seperti kan bahwa santri harus gila karena peran itu tetap publik. Benar. Jadi yang yang fungsi kita menjadi orang itu adalah yang pertama, kalau kita membereskan diri kita sendiri dengan pengetahuan, dengan amal, kepada orang yang dimaksud rahmat di sini itu bukan hanya sekedar kita dan Allah saja, tapi ini bagaimana cara kita berkontribusi untuk umat, bagaimana cara kita berkontribusi untuk lingkungan, bagaimana cara kita berkontribusi untuk supaya umat Islam juga, tetapi dirasakan adalah manfaatnya.
seperti itu. Oh iya, melalui proses dari teknik itu Mana ini kan buat saya? Saya mahasiswa fakultas dakwah bener ya. jadi melalui kepemimpinan itu sebenarnya ketika kita bisa berbuat lagi, maka kemudian itu akan bersama dalam jumlah dan amat yang lebih besar. Dan ini seharusnya dalam perannya makanya sekarang harus memiliki alasan untuk masuk juga untuk memiliki melalui Iya betul. Kita siap semua ini. Ya siap dong. Jadi apa namanya? Jadi kalau sekilas saya tangkap dari Imawan Ilyas itu memang betul. Cuma, apa namanya bahwa kalangan masyarakat pesantren itu menganggap politik itu tidak hanya sekedar seni untuk memimpin dan dipimpin ya, tapi kemudian bagaimana memikirkan urusan duniawi dan ukhrawi ya Mas Ilyas ya. Urusan duniawi itu berkaitan dengan kehidupan sosial, masyarakat, keagamaan, apapun itu kemudian tapi juga bermanfaat untuk urusan kita di akhirat, manfaat untuk umat Jadi dunia. masuknya kemudian juga bagian dari untuk Bekal di akhirat dong. Nanti begitu bagi saya gitu segera tadi menangkap bahwa keterlibatan santri itu dimaknai sebagai ibadah karena kalau apapun berawal dari niat itu kan yang penting niatnya gitu kan. Yang penting niatnya. Jadi memang persoalan politik bagi santri itu bukan hanya persoalan seni memimpin dan dipimpin, tapi bagaimana kemudian pemimpin dan yang dipimpin itu bisa bermanfaat di akhirat nanti. Begitu. Jadi kita udah bicara soal mati nih. Ingat mati jadi saya. Jadi memang konkret, maksudnya santri itu kita nggak boleh insecure, gitu kan? Betul. Justru kita punya value lebih karena kita berarti mengapa santri harus terjun ke pemerintahan, politik dan kekuasaan. Ini satu tadi, karena santri punya value ya. Iya, betul. Tadi ada perintah untuk berdakwah. Selain itu Pak, dia dari kekuasaan, ini apa? Dari kekuasaan sudah berakhir ya. Iya. Ketika apa? Ketika berarti kita tidak makan karamin ya. Rahmatan lil alam. Apalagi kumpulan santri yang lain. Mengapa harus ke politik? Mengapa harus terlibat aktif di politik, di kekuasaan? Justru itu maksudnya santri punya banyak sekali value yang kemudian bisa menjadi additional point lah di dalam pemerintahan gitu. Kita nggak usah canggung dengan orang-orang di sana atau orang di luar pondok pesantren lah. Kali ini karena santri yang kemudian belajar tentang pemerintahan, tetapi santri juga ada potensi dan juga ada hal yang bisa kita terjunkan di sana, bahkan dengan ditambahkan bumbu-bumbu dari keagamaan. Berarti secara basic sama ya. Keterampilan kalian yang dilakukan oleh yang dimiliki dalam santri punya Santri bisa. Ditambah ada yang tadi value. Betul. Bahwa terjun santri ke politik bagian dari apa? Bagian dari usaha amal mendengar, bagian dari ini Urusan ibadah gitu ya. Iya, Sehingga ibadah. diharapkan ketika santri masuk di sini orang tidak lagi ada kedoliman. Kedoliman, betul. Ada kedoliman. Karena santri ini kan orang organisasi juga Iya, betul. Harusnya begitu. Padahal yang kita sekarang gimana ini? Iya, bagi saya sih karena bicara kita mahasiswa ya, mahasiswa dan santri artinya mahasantri. Nah, hari ini dalam santri sudah tidak hanya beraktivitas sebatas ngaji di pesantren ya, ngaji dan patuh pada pimpinan atau kiai di pesantren. Saya kira hari ini ruang lingkup aktivitas santri itu lebih banyak. Jadi bisa saya anggap bahwa santri itu agent of change juga gitu. Agent of change karena banyak sekarang loh ya jelas, apalagi santri mahasiswa. Agennya agen. Jadi di pesantren kan sekarang sudah banyak tidak hanya aktivitas ngaji ya. Misalkan ada balai latihan kerja, artinya aktivitas pesantren dan santri itu sudah mulai melebar. Bahkan seharusnya nanti misalkan dalam rangka menyambut demokrasi, dalam rangka meningkatkan partisipasi santri dan pesantren terhadap pemilu ini,
Yaitu tadi misalkan KPU Banyumas misalkan bekerjasama dengan IMM, PMI, HMI untuk melakukan sosialisasi di pesantren. Atau dengan lurah-lurah pondok gitu kan. Lurah-lurah pondok kader-kader kita ini, Pak. Kader-kader IMM, kader-kader HMI, kader-kader PMI gitu. Begitu. Oke. Lalu menurut Mas Kacil, Komisi Negara saat itu semua Mas? Sebenarnya Jadi kan apa dari demokrasi betul. Wah, Iya, Komisi Negara saat ini kan saat ini sebenarnya udah ada upaya. Iya. Kan di beberapa sektor pemerintahan, baik itu daerah atau nasional, beberapa aktor-aktor yang background santri itu juga sudah duduk di posisi yang kemudian akan mengamankan kiprah kita berislam kurang lebih begitu. Dan sedikit saya itu Pak, saya pengen mengucapkan terima kasih juga karena saya pernah kemudian ya ikut belajar lah, ikut nongkrong atau menyantri di pondok pesantren di Cilongok. Itu ada namanya Al-Masda di Desa Rancamaya, kemudian pernah juga di Alikman 2 Ngayu. Dan kalau pas menjadi mahasiswa alhamdulillah saya pernah diakui atau tidak diakui tapi kan ini ikhtiar kita bisa dialami Pak Buaran, terima kasih. Itu bagi saya apa disadari nggak disadari, saya mendapat value-value banyak di dalam pondok pesantren yang walaupun pada akhirnya kami kita bertiga berkecimpung di dunia luar, Betul, di betul. bagian perdagangan usaha. Entah kedepannya kita akan bisa jadi politik seperti Bapak dan kawan-kawan yang lain, bahkan birokrasi. Semoga nilai-nilai pesantren kita tidak pernah luntur. Iya, betul. Betul, Mas. Iya. Kalau misalnya memang tentang pemerintahan saat ini, saya kita lihat itu seperti gelas yang setengah isi. Jadi tinggal kita melihat perspektif yang kosong atau yang isi. Isinya sedikit. Nah, orang yang mengkritik itu biasanya melihat beberapa hal yang kosong. Akan tetapi dari pihak pemerintah ini melihat yang sudah isi. Itu memang yang pertama, kita sebagai manusia tidak pernah terlalu bersyukur kesalahan dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita sudah memilih pemerintah, memilih seorang pemimpin, dan kemudian itu kita melalui uang, maka ya kita nggak pernah salah untuk mengkritik supaya lebih baik pemerintah. Jadi apapun dan dimanapun, entah siapapun juga, entah siapapun pemimpin yang misalnya sekarang Jokowi, nanti siapa, kalau misal di Banyumas adalah Pak Hussein atau siapa lagi itu, monggo gitu. Terserah, ya kita yang saya ingin kritisi dari kepemimpinan atau demokrasi itu ketika menyampaikan pendapat dan kritik. Ketika kita menyampaikan pendapat dan kritik itu yang pertama jangan sampai itu ya namanya berbuat baik pun harus terlihat baik. Betul. Jadi kita berbuat baik pun ya jangan sampai pemimpin itu jangan sampai terlihat seolah kita cuma salah satu tapi berbeda apapun. Nah, makanya kita menyatukan isunya itu dalam komunikasi ya. Maka kita akan satukan komunikasi isu bersama. Jadi kan ini benar-benar sesuatu yang dikaji, diteliti, dan itu objektif. Ketika kita ini memiliki sebuah pemerintahan, dan saya ingatkan kembali bahwasannya tanggung jawab santri itu yang tadi saya sebutkan bukan hanya hubungan dengan Islam, tetapi ketika kita sudah di luar, pesantren atau di luar pesantren, cukuplah santri itu menjadi diri kita, bukan kita mensampaikan orang lain, bukan. Akan tetapi yang diuji dalam kapasitas di luar adalah kapasitas tentang mengenai profesional. Nah, ketika kita bisa berprofesional, bisa dalam salah awal itu bisa meraih nilai tinggi, kemudian bisa menggunakan itu sampai ke nasional, kita ini tidak perlu menggunakan air, itu tidak perlu orang lain. Tapi itu adalah yang ketika kita berpolitik itu sama. Tapi kita menjadi pemimpin adalah pemimpin yang hati itu akan benar membela rakyat. Dan kita tidak perlu menggunakan orang lain itu. Berarti teladan ya. Kalau kita menjadi teladan ya. Sebelum kita berkontribusi kita harus selesai diri kita sendiri. Betul. Satu udah selesai ya paling tidak lebih selesai. Oke. Oke, Mas Inas, Mas Kasim, dan Mas Solsi kemarin sudah lebih jauh. Apalagi ini terkait tentang politik, paling sekali gitu. Kalau yakin bahwa politik harus diperjuangkan, satu harus kebetulan biar lebih baik ya. Cuma begini, yang saya memiliki perspektif ini saya pernah juga sebagian atau apapun banyak juga sampai pabrik politik
orang. Ini tugasnya sebagai KPU atau nanti ada pengawas itu menyampaikan bahwasanya politik itu adalah pertama adalah sebuah bahasa. Kita menggunakan bahasa kayaknya ini politik Siasa. itu bersama ya pemimpin itu harus ditampung oleh dipimpin oleh umat. Oh iya, itu pertama itu mas. Jangan sekedar politik umat itu santri. Oh semuanya. Oke. Dan kalau ketika orang itu sudah santri harusnya mau memiliki asas-asas yang lebih kuat. Betul. Kalau itu kalau di periode politik, pemilihan juga harus dirembuk ya, karena dirembuk dipersiapkan. Jadi kan ketika kita ingin menggapai sesuatu itu bertemunya dua hal. Oke. Antara kesiapan dan kesempatan. Ada momentum kesiapan dan kesempatan. Apapun ketika kita sudah siap tapi belum menemukan momentum juga sama. Dan juga kembali ketika momentum ada, maka kita belum siap tidak bisa. Jadi sebenarnya kita menggunakan dialog mereka juga pemikiran itu bukan diperlukan, tapi disiapkan. Jadi kita siapkan dulu deh. Siap. Terkait dengan fakultas sendiri dan praktik. Tapi baru bicara itu pasti. Oh ini pada bicara kan? Karena tetap itu anak pemperbukaan itu seolah-olah akan ada yang disingkirkan. Iya. Cinta gitu. IMN, HMI, PMI, dan yang lain berjadi menyiapkan kader itu ya, pemimpinan. Iya. Ini ya. Ini dalam organisasi adalah umat. Oh Iya jelas, maksudnya karena kita mau kemudian berproses di salah satu organisasi kita ini, Iya. itu untuk memumpung kemudian menata karena kalau mungkin kita sebagai seorang calon pemimpin yang netral begitu. Makanya kita jangan sampai mengandalkan santri, tapi ketika nanti kita kemudian ada di posisi kader dan juga mood aja bisa seluruh pemerintahan yang Goyang. Kalau tengah kemarin dari santri satu kantor sebagai perusahaan bisa besok ada santri depan satu. Iya, apa namanya? Berbicara santri itu kan ada yang secara santri itu ada yang santri bener-bener santri yang mondok gitu, tapi belum tentu jiwanya itu. Bagi saya jiwa-jiwa santri itu adalah jiwa-jiwa yang memang dia itu selesai dari pribadi sendiri gitu. Kemudian kan santri itu kan menuntut ilmu di pesantren, kemudian sehingga kepentingan untuk menuntut ilmu di pesantren itu minimal untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga keluar dari pesantren itu mereka bisa selesai dengan orang lain. Dan santri itu tidak hanya di pesantren. Saya bisa menganggap diri saya santri itu dengan tradisi-tradisi tertentu, atau dengan nilai-nilai dan KPKP HMI pun IMN. Saya kira kita gerakan produk pemikiran dari produk gerakan kita tidak jauh dari nilai-nilai santri. Begitu. Jadi memang berbicara santri ini nggak akan habis sebulan. Makanya ini disahkan hari santri itu 22 Oktober 2021 supaya inilah santri itu bisa lebih berpartisipasi. Oke. Terakhir terkait dengan tadi pemimpinannya, sudah Bapak pemimpin menurut Mas Ilyas disiapkan dulu penyiapan dari kebenaran, kondisi diri, kapasitas, baru ada momentum diterbitkan dan dibuka ya Pak. Dia tetap disiapkan. Siapa sih siapkan berapa? Disiapkan. Kan masuk. Ini pas pembukaan lagi ya. Oke. Terkait kepemimpinan di amal ya, pertama kepemimpinan harus diperjuangkan ya. diperjuangkan ya kita koordinir lah. Ya pemilu itu diperlukan Mas. Rebutan kok sangat begini. Untuk pemilu anggota dewan, tiba-tiba ada 50 kursi. Yang daftar makanya 513. Kan 513 apa rebutan 50 kursi rebutan Mas. Gitu kan? Bupati hanya satu, 9 rakyat batasnya. Yang jadi kepala tahun dari mana?
Oke. Problemnya Mas sekarang ini terkait dengan pemilu itu ada yang namanya problem saat ini adalah pemilu daerah oligarki Mas. Pemilu di era Usaha besar menggurita, dan saat ini apa lagi bisa dikatakan? Ini kan PR besar Mas. Kalau begitu banyak ya, bagaimana para daerah wilayah karena dikuasai oleh segitu orang, jatuhnya segitu orang. Oleh oligarki yang sponsor itu donatur, oke, yang apa namanya? Apa? Donor, Sembilan naga. asal yang lain lah ya. Kalau di daerah sama Mas. Ancaman pemilu adalah bahwa politik ilegal ketika anggota dewan dihindari sampai ada itu lagi harus apa yang kita lakukan hari ini kan kita tadi bahwa ini politik efektif untuk apa politik efektif untuk memperjuangkan kebajikan ya. Politik efektif untuk mencegah kebenaran yang dilakukan oleh masyarakat dan kita tepatkan kita benar-benar sudah bisa sekarang semua tetapi untuk jadi politisi di sana untuk menduduki posisi ini butuh modal gede Mas. Betul ya? Anggota dewan 5 kepala daerah isunya 30 miliaran. Kira-kira 1 miliar Mas. berarti itu tugasnya KPU untuk menghilangkan Oke, itu sangat baru Mas. Itu maksudnya sangat kita. Kita harus mengatakan isu yang kita garap itu adalah politik biaya murah, politik beda. nah Itu kita kamu Banyumas sudah sekolah, kan kita menyiapkan anak-anak SMA ini ya. Lalu ke kampus, ke berbagai komunitas, yuk bareng-bareng wujudkan politik biaya murah, biaya rendah, biar semua orang baik, orang berkualitas bisa masuk kan gitu ya, menunjukkan gimana gitu. itu tadi kalau ke sekolah ke kampus pesantren berarti Oke. saya kira santri dan pesantren teman-teman santri di sana itu punya kajian yang berdasarkan mereka pasti punya indikator penilaian dalam hal misalkan memilih pemimpin karena beberapa referensi kajian kita menunjukkan entah itu di kalangan kementerian NKN atau ini yang punya kajian di sana itu pasti mereka seharusnya mereka itu menerapkan kajian tersebut dalam persoalan masyarakat ini. Tapi setuju ya Mas, bahwa politik dan film itu dari Ya setuju. Gak ada bedanya kalau bisa. Mas, udah ya mungkin bertahap. ya mungkin tapi aja tahu itu jam. Oh iya siap. Terang apa sih ada juga begitu. Fotokopi kita sekedar Ya artinya itu kan kewajiban kayak gitu ya. Kita bareng-bareng lah ya. Iya. Gitu ya, bareng-bareng kita wujudkan politik ya. Kalau sekolah sudah terus kemudian ke kampus sudah. Komunitas makanya syarat dan kebetulan mahasiswa bareng ya. Jangan politik yang murah, politik gratis. Sangat gitu. Pak. Iya. Santri orang-orang baik itu semua di politik. Iya betul. Dan ketika orang-orang baik di politik kan kita berlawan ke depan kekuasaan yang ada di PKL santri menghasilkan kebajikan ini. Iya betul. Kemanfaatan dunia dan Dan sebenarnya itu kan bisa di sistem Pak. Maksudnya sebenarnya saya tadi belum paham dalam artian semiliar itu banyak buat siapa dan siapa. Banyak umur Mas. Kemarin politik ini kemarin ini kan PR yang banyak PR kita semua adalah ancaman money politik Mas. Orang yang menurut saya salah satu yang terjadi adalah kadang-kadang kepala daerah ataupun personal eksekutif itu sebenarnya orangnya belum gara-gara uang yang banyak harus mereka jadi gitu. Kan itu bukan kita. Itu di uang Anda ya. Karena itu harus mengatakan dan orang problem yang tadi pada saat yang sebenarnya punya potensi punya kualitas kan kemudian terus Saya jadi teringat kan saya kan pernah lihat filmnya ini Ertugrul tau nggak? Itu yang membentuk Daulah Utsmaniyah. Itu ada 150
film, setiap satu filmnya 50 menit. Saya selesaikan itu. Saya mendapat motivasi dari situ ketika runtuhnya sebelum Bani Utsmaniyah itu, kemudian terbentuklah Bani Utsmaniyah itu, bukan ketika kita muslim, bukan hanya sekedar kita bisa memimpin, akan tetapi itu Pak, konkret. Muslim juga kaya, fisiknya juga kuat, kedudukan sosialnya juga kuat. Jadi memang bukan sepenuh dan salahnya dari sistem juga, akan tetapi kita sebagai muslim pun harus bertanggung jawab. Oh ternyata ibaratnya rumus dan tata cara menggapai kepemimpinan itu salah satunya membutuhkan duit. Nah, berarti kita sebagai muslim juga harus menyiapkan duit. Nah, sebagai pemerintah harus memudahkan itu. Sebagai kayak kepriwe ya, nek misal dewek arep nikahan lah ya. Nek perempuan ini kan memudahkan mahar, akan tetapi laki-lakinya itu yang melebihkan mahar dan itu lebih baik. Ada yang baru-baru yang bermartabat, yang berdagang, kita juga dulu orang baik, kalau satu-satu itu baru-baru di masuk politik, terus di partai politik, rebut baru-baru kekuasaan yang ada, biar kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang baik ini menghasilkan kebijakan dan program yang kebijakan melalui kerjasama ini dan sama bagaimana menciptakan politik dia murah Gratis, Pak. biar tapi bisa terlibat aktif di politik kebangsaan. Maklum, Mas Tosir, Mas Kasir, Mas Nias, jumpa lagi di lain waktu. Kita bisa melakukan ngomong-ngomong. Dan untuk sedulur kami Banyumas, kawan-kawan muda kami Banyumas, demikianlah obrolan kami dengan para aktivis-aktivis yang luar biasa. Bahkan saya aktif ini belum aktivis ya, belum saking aktivisnya, saking aktifnya, beliau itu belum jadi tuan kampus gitu. Jumpa lagi di edisi selanjutnya dengan tema yang berbeda dan menghadirkan narasumber yang menarik dan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.